Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 686, begitu banyak kenalan lama. Ledakan, gemuruh. Ketika awan bergerak ke segala arah, dunia gelap mengantarkan fajar, dan sinar matahari yang hangat mulai turun ke bumi. Changyuan kuno yang kacau balau hari ini, itu tidak semarak biasanya. Dilihat dari kejauhan, sosok gelap di tanah seperti karpet hitam, dan sosok gelap di langit seperti langit hitam yang menutupi langit dan matahari. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen, yang berada di tengah kehampaan, masih duduk di sana bersila, mengubur kepalanya untuk menyeka saber Tyrannosaurus yang berkarat, mengabaikan tatapan dari segala arah. Tuan Lingzhen ada di sini, seseorang berteriak. Mendengar nama ini, Ye Chen, yang masih menyeka sabre Tyrannosaurus, mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah. Dari kejauhan, Ye Chen melihat Tuan Lingzhen datang dari langit, dia setinggi sebelumnya, dan dia menyebut dirinya senior, dia hanya bersenandung ringan ketika dia memberi hormat dari segala arah. Apa itu kebenaran dan apa itu kejahatan? Untuk beberapa alasan, saat melihat Tuan Lingzhen, suara seperti itu terdengar di benak Ye Chen tanpa bisa dijelaskan. Pada saat ini, adegan hari itu muncul di matanya satu demi satu. Itu adalah guru Lingzhen yang sok suci dan memproklamirkan diri sendiri yang mengajarinya bagaimana membedakan kebenaran dari setan. Lingzhen, ketika aku punya waktu luang, aku akan membahas masalah kebenaran denganmu. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata Ye Chen. Ya Tuhan, orang-orang dari kota Dan. Segera, suara seru datang dari tempat yang nyaman, menarik perhatian semua orang, tanpa kecuali, semuanya ada di Dan Chen yang perlahan-lahan melangkah ke udara. Dan Yi, Xuan Nu dan Luosi. Rekan Daois Dan Chen, sudah lama sejak saya tidak melihat Anda. Banyak biksu senior sudah mulai bertukar sapa. Terima kasih rekan Taois atas perhatian Anda. Dan Chen tersenyum lembut, lalu mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Secara kebetulan, Ye Chen juga menoleh. Keduanya saling memandang, Ye Chen baik-baik saja, tapi Dan Chen sedikit mengernyit. Itu Qin Yu. Di samping, Dan Yi juga melihat ke arah Ye Chen, sama seperti mereka, begitu juga Xuan Fei dan Luosi, tetapi untuk beberapa alasan, setelah melihat Ye Chen, mereka semua memiliki perasaan yang sangat aneh. Rasakan, orang-orang dari keluarga Dong Yue Sangguan juga ada di sini. Dengan teriakan lain, mata penonton kembali tertuju ke satu arah. Di sana, tiga lelaki tua sudah berjalan perlahan, masing-masing dengan momentum yang kuat, diikuti oleh Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer. Apakah dia Qin Yu? Begitu dia berhenti, Sangguan Yuer tidak sabar untuk melihat kekosongan pusat, benar-benar ingin tahu siapa Gesi Yingji yang merebut hati saudara perempuannya. Yiru dan Chen dan yang lainnya, setelah melihat Ye Chen, dia kesurupan sesaat, terutama pada saat dia melihat Ye Chen, perasaan yang tidak biasa muncul dengan santai dan tak terbendung. Apakah itu seseorang dari keluarga Hao Tian di Beihu? Seseorang berseru lagi. Mendengar nama keluarga ini, Ye Chen mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke sana, dan melihat beberapa orang yang perlahan mendekati langit, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Hao Tian Xuanzhen, dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. Mengapa? Melihat Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya, terlalu banyak orang mau tidak mau memikirkan seseorang, Hao Tian Chenye, orang bijak alkimia. Di tempat kejadian, suasana menjadi agak menyedihkan. Setelah Hao Tian Xuanzhen masuk, matanya yang tajam tertuju pada Master Lingzhen, orang sok suci itulah yang membunuh anaknya. Mendengus. Merasakan tatapan sedingin es Hao Tian Xuanzhen, tatapan Tuan Lingzhen juga menjadi sedingin es, keduanya saling berhadapan dalam kehampaan, seolah-olah mereka akan bertarung di tempat, membuat suasana menjadi sangat menindas. Aduh. Segera, konfrontasi yang sedingin es itu dipecahkan oleh sebuah suara, Lingzhen, saya melihat Anda berpura-pura ketika saya pertama kali datang ke sini, Anda memiliki aura yang begitu kuat. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang lelaki tua malang yang sedang mengorek telinganya masuk, dan di sampingnya ada seorang wanita berbaju putih. Melihat dengan hati-hati, itu adalah lelaki tua Zhuge dan Fuling. Mendengus. Melihat Pak Tua Zhuge, Tuan Lingzhen mendengus lagi.
Suara bisikan. Orang tua Zhuge tampak tidak setuju, dan menatap Ye Chen. Di tempat, dia membeku sesaat, lalu menggosok matanya dengan keras dan melihat lagi, ekspresinya menjadi sangat menarik dalam sekejap. Kurasa tidak. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih. Sialan. Orang tua Zhuge tiba-tiba bersumpah. Dia mengeluarkan serigala melolong begitu tiba-tiba sehingga seluruh tempat bergetar ketakutan, wajah banyak orang sudah menjadi hitam, kamu pasti sakit. Aku tahu kamu memiliki mata langit, jadi jangan ganggu aku. Ye Chen buru-buru mengirimkan transmisi suara. Kamu luar biasa. Orang tua Zhuge menatap Ye Chen. Jika dia tidak memiliki mata surgawi, dia mungkin tidak akan mengenali Ye Chen. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa tahu bahwa Qin Yu, dewa pembunuh, adalah Ye Chen? Chen, Loki. Ye Chen tidak bisa membantu meluruskan kerahnya. Ayo, beri jalan. Segera, suara teriakan terdengar, dan seorang pria yang lebih celaka dari pria tua Zhuge masuk. Jika Anda mengatakan bahwa lelaki tua itu terlihat cukup aneh, kurus seperti tongkat, matanya yang kecil hampir menyempit, tetapi dia memiliki mulut yang besar, hal yang paling mencolok adalah dia memiliki bagian atas kepalanya. Dahi itu mengkilap. Melihat orang ini mulai sekarang, apakah ini Niu Shisan yang ditemui Ye Chen selama konferensi perjudian batu di kota kuno Tianlong? Ini adalah pria yang membuat banyak kotoran ketika dia berjudi di atas batu saat itu. Itu terlihat sangat kasual. Melihat Niu Shisan, semua orang di tempat kejadian mau tidak mau mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Orang-orang dari keluarga Niu di wilayah Laut Panlong adalah ternak. Saat Niu Shisan berhenti, Taois Tai dan Wu Sanpao masuk. Baru saja berhenti, dia mengedipkan mata pada Ye Chen yang berada di tengah kehampaan. Ledakan. Semua orang sedikit lebih tenang ketika mereka dikejutkan oleh ledakan. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada pengunjung, ekspresi itu. Pantas saja mereka seperti ini, hanya karena orang di sini bertubuh besar. Tingginya lebih dari 3 kaki, dengan punggung dan pinggang yang tebal, sosok yang agung, dengan otot seperti naga bertanduk, penuh dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Orang ini, tentu saja, adalah Mensan yang Ye Chen lihat di pelelangan kota kuno Tianlong, tapi raksasa dari Cuxiling Basu Utara. Biarkan aku memberitahumu, ada banyak orang di sini. Apakah kita berempat akan diculik jika kita datang ke sini seperti ini? Wei Wenzuo, yang baru saja masuk dari kerumunan, melihat sekeliling, sedikit malu-malu. Itu benar-benar mungkin. Li Zhang juga terbatuk, aku pernah mendengar bahwa adat istiadat rakyat di Chu Selatan sangat keras, dan mereka bahkan tidak melepaskan orang ketika mereka mengambil uang tebusan. Aku perlu menemukan paha untuk dipeluk. Chen Rongyun menyentuh dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, beberapa orang meremas tanpa wajah dari kehampaan di utara ke kehampaan di selatan, dan akhirnya meremas tanpa wajah ke Dan Chen dan Dan Yi dan yang lainnya, berdiri di sana dengan sadar. Oh halo. Dan Yi melirik ke atas dan ke bawah pada beberapa orang, dan tidak bisa menahan senyum, sangat baik bagimu untuk berlari sejauh ini. Kami terutama bertanya padamu, Pak Tua. Chen Rongyun dan Wei Wenzuo langsung memeluk kedua tangan Dan Yi. Hah? Di mana Nuoyan kita? Di sini, Li Zhang menggaruk kepalanya. Ini, bagaimana dengan itu? Chen Rongyun dan Wei Wenzuo menunjuk ke satu arah secara bersamaan. Mendengar ini, Li Zhang melirik dan menemukan bahwa Sun Nuoyan sudah terjepit di depan seorang sarjana. Oh tidak, lebih tepatnya, dia terjepit di sebelah Jining Suang yang menyamar sebagai laki-laki. Aku mengerti dalam hitungan detik, kata Li Zhang penuh arti. Ada orang yang datang dari Istana Haus Darah. Segera, seseorang berseru lagi. Mendengar Istana Haus Darah, Ye Chen menoleh. Melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya sedikit, karena dia masih mengenali ketiga orang itu sebelumnya. Bukankah mereka bertiga yang mengejar dan membunuh Chu Linger di hutan monster malam itu? Selanjutnya, orang-orang terus berdatangan. Ye Chen melihat Du Guao dan Biou, Jining Suang yang menyamar sebagai laki-laki, dan orang-orang dari keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan bersembunyi di tengah keramaian. Melihat sekeliling, dia melihat seorang pemuda berpakaian preman di sudut kerumunan. Dilihat dari kejauhan, dia tidak istimewa, hanya pemuda biasa, tidak seperti biksu, tetapi lebih seperti seorang sarjana, matanya seperti bintang di sumur kuno tanpa ombak, dan rambut hitamnya mengalir seperti air terjun tanpa angin dan otomatis. Namun, pemuda seperti itulah yang membuat mata Ye Chen hampir menyempit,
Karena pemuda itu begitu kuat sehingga dia bisa merasakan kekuatan kuat yang tidak aktif di tubuh pemuda itu dari jarak sedemikian jauh. Sangat ketakutan. Saat Ye Chen menatap pemuda itu juga menatapnya, dan dia juga menunjukkan senyuman hangat seperti angin musim semi. Untuk menunjukkan kesopanan, Ye Chen juga menanggapi dengan senyuman, lalu menarik pandangannya. Selanjutnya, dia juga melihat banyak orang dengan aura yang sangat gelap, yang berbagai kekuatannya membuatnya takut. Cu besar ini benar-benar harimau berjongkok, naga tersembunyi. Gumam Ye Chen. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di kehampaan. Kemudian, awan dan kabut yang mengepul melonjak, dan orang-orang dari sekte King Yun datang. Pemimpinnya adalah King Yun Patriark, diikuti oleh puluhan tokoh, semuanya berada di tingkat ke-9 Kongming Realm dengan kultivasi terlemah. Ledakan. Segera, ada raungan di kehampaan di sisi lain. Segera, puluhan sosok muncul di mata semua orang, mereka adalah orang-orang kuat dari sekte Zhengyang, pemimpinnya adalah Patriark Zhengyang, dan puluhan sosok di belakangnya semuanya kuat. Saat berbicara, dua sekte pembangkit tenaga listrik telah saling membunuh, dan pertempuran itu sangat besar sehingga bahkan para pembudidaya alam kuasi surga harus memberi jalan kepada mereka. Qin Yu, jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Seorang leluhur tua dari sekte King Yun segera berteriak dengan marah, dan hendak bergerak. Ye Chen berdiri diam, karena dia tahu bahwa Patriark King Yun tidak akan membiarkannya bergerak. Benar saja, Patriark King Yun menghentikan pria itu. Di sini, orang kuat dari sekte Zhengyang juga sama, meskipun mereka memiliki niat membunuh yang tidak terbatas terhadap Ye Chen, mereka semua bertahan dan tidak bergerak, hanya menatap Ye Chen dengan dingin. Seperti yang diharapkan Ye Chen, orang-orang di kedua sekte itu tidak bodoh, jadi tidak perlu bertindak sekarang. Ledakan. Ledakan. Segera, ada raungan lain di kehampaan, seperti guntur. Qin Yu, aku akan membunuhmu hari ini. Segera, teriakan dingin bergema di langit, orang-orang kuat dari sekte Heng Yue telah tiba, dan pertempuran itu bahkan lebih besar daripada sekte Heng Yue dan Zhengyang, semuanya begitu mengesankan sehingga mereka menghancurkan kehampaan dan gemetar. Sebelum kata-kata itu selesai, Yin Ziping yang mengesankan muncul di langit kosong Changyuan kuno yang kacau seperti seberkas cahaya. Chapter 687, 3 Perhitungan. Ledakan. Mungkin tubuh Yin Ziping sangat berat sehingga seluruh kehampaan bergetar saat dia tertinggal. Penampilannya menimbulkan kekaguman dari segala arah, terutama ketika dia merasakan kekuatan agung dalam tubuh Yin Ziping. Terlalu banyak biksu senior yang merasa malu, di depan Yin Ziping, mereka semua hancur. Secara alami, tidak semua orang kagum. Orang-orang seperti Hao Tian Xuanzhen, dan Chen, Sangguan Yuer, dan lelaki tua Zhuge memiliki cahaya dingin di mata mereka. Itu adalah trik Yin Ziping yang membunuh seorang jenius yang tiada taranya. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Langit bergetar hebat, masing-masing dari tiga orang kuat menempati satu sisi kehampaan, aura mereka luar biasa, dan pertempuran itu tidak biasa. Kakak senior, kenapa hentikan aku? Leluhur King Yunzong yang hendak bergerak menatap leluhur King Yun dengan wajah muram. Mengapa kita harus terburu-buru untuk menjadi burung awal ini? Patriark King Yun berkata dengan suara yang dalam, selain itu, Yin Ziping yang bertarung melawannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, siapa yang hidup atau mati, kita akan melakukannya hanya menguntungkan dan tidak merugikan. Kakak maksudnya, duduklah di gunung dan saksikan harimau bertarung, kata Patriark King Yun dengan ringan. Ayo bertarung, mari kita semua mati. Di sisi lain, Patriark Zhengyang mencibir. Tidak akan terlambat untuk bergerak setelah mereka berdua kalah dalam pertarungan. Yin Zhou tersenyum tipis, dan masih ada cahaya dingin di matanya. Dibandingkan dengan mereka, Master Tong Xuan dan yang lainnya penuh kewaspadaan, seperti Heng Yue dan Zhengyang, mereka tidak akan terburu-buru untuk bergerak, karena menurut mereka Yin Ziping memiliki kekuatan absolut untuk membunuh lawan. Dengan cara ini, seperti yang diharapkan Ye Chen sebelumnya, ketiga sekte saling curiga, takut satu sama lain, dan menahan satu sama lain. Selain adegan saat ini, mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Dan inilah adegan yang ingin dilihat Ye Chen, dia tidak membutuhkan pembantu, dia hanya membutuhkan platform pertempuran yang adil. Qin Yu, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan jika tidak ada jalan ke neraka, kamu datang dan melemparkan dirimu sendiri. Jika kamu datang hari ini, kamu tidak perlu kembali.
Perhatian semua orang, tawa samar Yin Ziping telah bergema di langit. Komentar pembukaan yang sok, hati-hati untuk mengedipkan lidahmu. Ye Chen memutar lehernya dengan sangat nyaman. Saat dia mengatakan itu, matanya melirik ke pinggang Yin Ziping dengan tidak mencolok, dan dia melihat sekilas tas penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan sekilas dia melihat melalui tas penyimpanan bahwa ada beberapa token bercahaya. Ada begitu banyak token, di antaranya pasti ada token dari kepala sekolah Heng Yue, bisik Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu bagian mana itu, dia yakin bahwa token kepala sekolah ada di dalamnya, dan mengirimkannya ke Yang Dingtian dan yang lainnya untuk mengidentifikasinya, karena dia memang belum pernah melihat tanda kepala sekolah. Dari Heng Yue, aku akan mengirimmu ke dunia bawah hari ini. Di sini, Yin Ziping telah melangkah melintasi langit, dan segel naga taiksu besar dengan ukuran 20 kaki ditembakkan, yang sangat kuat dan sangat berat. Saat dia bergerak, itu menghancurkan kekosongan dan runtuh. Kamu pikir aku terlalu takut? Ye Chen mencibir, bukannya mundur, dia menembak lurus dan rapi. Dia mencampur banyak teknik rahasia dengan satu pukulan, teknik rahasia yang dilapiskan, dan kekuatannya tak tertandingi. Pukulan itu meledak menembus ruang. Ledakan. Bayangan kepalan tangan dan cetakan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh dalam sekejap. Dengan titik itu sebagai pusatnya, lingkaran cahaya tak terlihat terbentuk dan menyebar ke segala arah, membuat orang-orang yang menyaksikan pertempuran mundur jauh. Nasib baik Taiksu, Tianlong 9 putaran. Setelah pukulan keras, suara Yin Ziping bergema di seluruh dunia lagi. Dia memegang langit dengan satu tangan dan meraihnya dengan 5 jari. 9 bayangan naga besar turun dari langit, meraung dan membunuh Ye Chen. 8 naga langit, 9 segel langit. Ye Chen juga tiba-tiba mengangkat tangannya, menggunakan metode rahasia Tian Huang Zongkui, 8 bayangan naga besar, dan 9 segel naga besar tiba-tiba muncul. Mengaum, mengaum, mengaum. Antara langit dan bumi, ada nyanyian naga yang menakjubkan dalam sekejap. Melihat kehampaan dari kejauhan, ada 18 bayangan naga besar yang bertarung dalam jarak dekat, ditambah 9 segel naga besar, yang masing-masing dipenuhi dengan aura pancaran, dan setiap helai aura pancaran sangat berat. Ledakan, ledakan, langit bergetar hebat, dan ruang kosong hancur sedikit demi sedikit. Sekarang, para penonton mundur lagi, mata mereka dipenuhi dengan keheranan, menembak adalah langkah besar, level duel puncaknya jauh di luar imajinasi kita. Ledakan. Di tengah seruan, bayangan naga Yin Ziping dan segel besar Tianlong Ye Chen runtuh satu demi satu. Terlalu salah. Yin Ziping menembak lagi, mengangkat tangannya dan menunjukkan cahaya ilahi yang tajam, yang didasarkan pada jiwa naga kuno Taiksu, dikelilingi oleh guntur dan kilat, sangat kuat, menusuk dan membunuh Ye Chen sepanjang jalan. Ye Chen tidak takut, bukannya mundur, dia meninju dengan kekuatan yang sangat kuat. Klik. Di tempat, jari Yin Ziping hancur oleh pukulan Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen juga membayar harga untuk ini. Rao adalah tubuh kuat dari fisik Sein kuno, tinjunya menjadi berdarah, dan lukanya masih berkilau, melarutkan esensinya. Membunuh. Perang. Dengan raungan nyaring, keduanya maju dari timur dan barat, keduanya dipenuhi dengan aura yang menakjubkan. Ledakan. 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 Pertempuran meningkat seketika, dan pemandangannya sangat besar. Aku berkata Dugu, juga disebut Qin Yu, muridmu bukan 1,5 bintang di belakang yang ini. Di sini, lelaki tua Zuge memandang Du Guao yang ada di sampingnya. Apakah lebih akurat memanggilnya Ye Chen? Du Guao berbicara dengan santai, dengan sikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Kamu tahu sebelumnya. Orang tua Zuge menatap Du Guao dengan heran. Kakek Zuge, kami mengetahuinya beberapa bulan yang lalu. Di samping, Biyu tidak bisa menahan senyum. Kupikir aku satu-satunya yang mengetahuinya. Orang tua Zuge memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia pikir dia ingin memamerkan kesombongannya untuk memuaskan kesombongannya. Ada baiknya sekarang, sebelum saya mulai berpura-pura agresif, saya bercabang. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Sementara beberapa orang berbicara, suara mendengung datang dari segala arah. Segera, ada seberkas cahaya yang ditembakkan ke langit dari 4 arah, menembus langsung ke festival Lentera. Pada setiap berkas cahaya, ada rune yang beredar, terjalin menjadi rantai besi rune, membentuk pesona besar sepanjang 30.000 kaki. Penghalangnya sangat besar, menutupi Ye Chen dan Yin Ziping yang bertarung dalam pertempuran.
Itu adalah orang kuat dari 3 sekte yang mengorbankan pesona, dan jarang bagi mereka untuk memiliki pemahaman diam-diam. Namun, mereka mengorbankan pesona untuk menutupi Ye Chen dan Yin Ziping, bukan karena mereka takut fluktuasi pertempuran antara keduanya akan mempengaruhi penonton, mereka tidak begitu baik. Kemudian, tujuan mereka melakukan ini sudah jelas, yaitu, mereka takut melarikan diri tiba-tiba dengan nama itu, dan mereka tahu kemampuan Ye Chen untuk menyelinap pergi dengan sangat baik, jadi mereka memasang pesona terlebih dahulu untuk menjebak keduanya di dalam dan bertarung. Tentu saja, selain itu, ketiga sekte tersebut juga memiliki perhitungannya sendiri. Mari kita bicara tentang sekte Zhengyang dan Qingyun terlebih dahulu. Mereka benar-benar ingin memberi mereka pertarungan yang adil, karena tanpa partisipasi pihak ketiga, keduanya dapat benar-benar bertarung tanpa henti di penghalang. Yang mereka inginkan adalah kehilangan keduanya. Akhir yang ideal adalah untuk keduanya mati bersama. Adapun Heng Yuezong, dia berpikir lebih komprehensif. Sekarang, sisi pertempuran adalah seseorang dari sekte Heng Yue, akan sangat tidak masuk akal jika dia secara tidak sengaja diserang dan dibunuh oleh seseorang, karena dalam adegan hari ini, ikan dan naga bercampur, dan kecelakaan selalu terjadi. Oleh karena itu, dengan memasang penghalang terlebih dahulu, Anda dapat melindungi dari serangan diam-diam oleh orang-orang nakal. Yang paling penting adalah bahwa 3 sekte memiliki pemahaman diam-diam dasar hari ini, yaitu, tidak peduli apapun, Qin Yu tidak akan dibiarkan hidup hari ini, dan penghalang yang terkondensasi adalah kandang yang sangat bagus, tidak peduli apakah Ye Chen menang atau tidak. Jika kalah, Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dengan cara ini, ketiga sekte tersebut memiliki perhitungannya sendiri, yang berkontribusi pada pemahaman diam-diam dan keterus-terangan mereka. Sebanyak 8 alam kuasi surga bertanggung jawab atas formasi. Tampaknya Sanzong tidak berniat membiarkan Qin Yu pergi hidup-hidup hari ini. Langkah Sanzong membuat para penonton mengerutkan kening. Sejak Qin Yu secara terbuka menantang Yin Ziping, kali ini dia ditakdirkan untuk lolos dari kematian. Kita juga bisa melihat bahwa Sanzong sangat murah. Chen Rongyun dan yang lainnya memarahi satu demi satu. Mari kita bicarakan, bisakah kamu melepaskanku dulu? Di samping, Dan Yi melirik ketiganya dengan wajah gelap, dari awal hingga sekarang, mereka bertiga masih memegang kedua tangannya. Dengan memelukmu, kami merasa aman. Kakak, sepertinya Sanzong tidak akan membiarkan Qin Yu pergi kali ini. Di sini, Sangguan Yuer di tengah kerumunan memandang Sangguan Hanyu dengan senyuman di alisnya. Dia berani menantang Yin Ziping secara terbuka, jadi dia pasti sudah menemukan jalan keluarnya. Sangguan Hanyu menarik napas dalam-dalam, sedikit menipu diri sendiri, karena adegan saat ini jelas merupakan jalan buntu, hasil dari 8 kuaso master tingkat surga tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ayah. Di sini, Hao Tian Sixue menatap Hao Tian Xuanzhen di sampingnya dengan penuh harap. Situasi saat ini di luar kendali kami. Hao Tian Xuanzhen mengerutkan kening. 13. Aku ingat jika kamu masih berutang budi padaku. Di tengah kerumunan, Tai Yi yang asli memandang Niu Sisan di sampingnya dengan tangan di tangannya. Apakah kamu menarik atau tidak? Aku telah mendengar kamu membicarakannya lebih dari 800 kali. Niu Sisan mengutuk, wajahnya sehitam kok. Jika uang dapat digunakan untuk membalas budi, aku akan mencampakkanmu beberapa ratus kali sekarang. Wan menghancurkanmu sampai mati. Aku hanya menyukai temperamenmu yang arogan. Master Tai Yi mengangkat hidungnya, hei, hari ini aku akan memintamu untuk membalas kebaikanku. Oh saudaraku, akhirnya aku menunggu hari ini. Niu Sisan memegang telapak tangan Tai Yi yang asli di tempat, dan sangat tersentuh sehingga karena bantuan, Tai Yi yang asli tidak dapat berhenti berbicara tentang ribuan dolar setiap kali dia melihatnya berkali-kali, kepalanya meledak beberapa kali. Apakah kamu melihat itu? Taois Tai Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Chen yang sedang bertarung dengan Yin Ziping di penghalang. Katakan dengan jujur, jangan noda. Lindungi dia dengan baik. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu, kata Niu Sisan dan hendak berbalik dan melarikan diri. Mau kemana? Taois Tai Yi melangkah maju dan menyeret Niu Sisan mundur. Sialan, jangan membawa semua ini. Niu Sisan mengutuk, kamu mencoba membuatku melawan Sanzong. Kamu berasal dari keluarga Niu. Aku percaya padamu, Master Tai Yi menunjukkan 2 baris gigi kuning besar. Dengan cara ini, tidak peduli kamu menang atau kalah, kamu tidak akan pernah melarikan diri. Di tengah diskusi di antara banyak orang, ketiga sekte itu mencibir,
menatap Ye Chen yang sedang bertarung, ada cahaya dingin di matanya. Apakah kamu benar-benar mengira aku hanya mengarang kertas? Seringai melintas di sudut mulut Ye Chen. Betapa pintarnya dia telah menyimpulkan segalanya hari ini berkali-kali, dan dia telah menghitung segala hal yang mungkin, termasuk 3 pengorbanan pesona. Fakta telah membuktikan bahwa deduksinya tidak salah, dan pemandangan saat ini sesuai dengan harapannya. Chapter 688, Celana Bunga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas Chaotic Ancient Changyuan, yang terdengar hanyalah raungan, yang masing-masing seperti guntur. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen dan Yin Ziping bertarung ratusan jurus. Namun, terlihat bahwa dibandingkan dengan Yin Ziping, sosok Ye Chen masih cukup canggung, karena dia tidak menunjukkan kekuatan tempur puncaknya, sehingga dia ditekan oleh Yin Ziping sejak awal. Qin Yu, apakah kamu hanya memiliki tingkat kekuatan ini? Tawa tenang Yin Ziping tidak bermoral, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Kita akan bicara setelah mengalahkanku. Ye Chen mencibir, seperti binatang prasejarah, semua tembakannya adalah kekuatan supernatural. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Yin Ziping tersenyum menggoda di bibirnya, dan menggerakkan Yin Jue dengan satu tangan. Taiksu, belok 9 untuk menyegel langit. Mengikuti omelan lembut Yin Ziping, Sutian tiba-tiba bergetar, dan 9 gunung ilusi tiba-tiba muncul, yang tingginya 8.000 kaki dan sangat berat. Lingtian meruntuhkan kehampaan, dan dengan kekuatan segel, dia datang untuk menekannya. Di tempat, Ye Chen hancur dan terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Bangunkan aku. Dengan geraman rendah, Ye Chen berdiri tegak, dan kemudian darah keemasan keluar. Ledakan. Sutian gemetar lagi, dan lautan bintang keemasan muncul di bawah kakinya lautan bintang terang, dan ada juga naga dewa melayang, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, Xuanwu merentangkan jalan, dan kilin meraung. Hancurkan untukku. Mengikuti dengusan dingin Ye Chen, dia menunjuk ke langit, dan lautan bintang keemasan bergulung ke langit dengan banyak penglihatan, melawan 9 gunung menjulang yang turun dari langit. Ledakan. Lautan bintang emas bertabrakan dengan 9 gunung raksasa yang menjulang tinggi, dan kehampaan runtuh sedikit demi sedikit. Namun, Ye Chen masih meremehkan kekuatan metode rahasia Yin Ziping, meskipun lautan bintang emas begitu kuat, dia masih ditekan sehingga darah meluap dari sudut mulutnya. Tampaknya masih ada celah antara yang kedua di peringkat dan yang pertama di peringkat. Melihat Ye Chen ditekan, penonton dari segala arah menghela nafas. Apakah garis keturunan fisik Sein kuno tidak cocok untuk hosti yang 90% kompatibel? Melanjutkan pertarungan seperti ini, kekalahan Qin Yu hanyalah masalah waktu. Banyak biksu senior mengelus janggut mereka dengan ringan. Tak terkalahkan di level yang sama. Di antara kerumunan, Ji Ningsuang, yang menyamar sebagai seorang pria, bergumam. Dia sebenarnya telah bertarung melawan Yin Ziping, dan dia tahu betul teror Yin Ziping. Jika dia tidak bekerja sama dengan Ye Chen saat itu, dia mungkin akan membencinya, karena Yin Ziping benar-benar terlalu kuat, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sekarang, tanpa bantuannya, Yin Ziping bertarung sendirian, menurutnya, Ye Chen bahkan bukan seorang bintang. Ji Daoyou, aku bahkan tidak tahu dari mana asalmu. Ketika Ji Ningsuang mengerutkan kening, Sun Woyan menatapnya dengan matanya yang indah berkedip. Mendengar ini, Ji Ningsuang mengerutkan kening lagi, wajahnya masih acuh tak acuh. Sejak Sun Woyan datang, dia tidak berhenti berbicara, oh tidak, lebih tepatnya, dia harus menjadi kotak obrolan, sangat pandai mengobrol, dan juga sangat pandai mengobrol satu demi satu. Hal yang paling penting bukanlah ini, tetapi dia merasa bahwa Sun Woyan memandangnya dengan mata yang tidak normal, yang membuatnya merasa tidak wajar. Tidak ada keluarga, tidak ada sekte. Meski begitu, Ji Ningsuang masih menceritakan 4 kata dengan enteng. Kalau begitu, apakah kamu sudah menikah dengan seorang istri? Sun Woyan mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ji Ningsuang lagi. Mendengar ini, ekspresi Ji Ningsuang menjadi sedikit aneh. Di sini, Sun Woyan masih menatap lurus ke arah Ji Ningsuang, dan sepertinya dia akan menyerah jika dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ji Ningsuang berbisik, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia bisa melihat ada orang yang tidak tahu apa yang ingin dia lakukan di sampingnya, dan tidak mungkin dia menonton pertempuran dengan tenang.
Melihat Jining Xuang pergi, Sun Woyan juga berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan, dia mengikuti Jining Xuang kemanapun dia pergi. Tutut. Pada adegan ini, Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Zhang di sisi lain tidak bisa menahan desahan, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu tak tahu malu, apa bagusnya Ji Wuchen. Ledakan. Begitu kata-kata mereka jatuh, ada raungan yang mengejutkan di pesona. Ye Chen dikirim terbang oleh telapak tangan Yin Ziping. Ye Chen, yang menendang ke belakang, bisa meruntuhkan ruang di bawah kakinya dengan setiap langkah mundur. Melihat ini, Yin Ziping melangkah keluar dengan satu langkah, sosoknya seperti hantu, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di depan Ye Chen dalam sekejap, mengangkat tangannya dengan satu jari. Di sini, Ye Chen tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghindari titik vital. Engah. Saat darah berceceran, sebuah lubang darah keluar dari bahunya dalam sekejap. Dan dalam sekejap, Ye Chen melarikan diri dalam satu langkah, dan ada sesuatu yang lebih di tangannya, tepatnya, itu adalah tas penyimpanan, lebih tepatnya, itu adalah tas penyimpanan Yin Ziping. Ketika dia mengetahui bahwa tas penyimpanannya telah dicuri, wajah Yin Ziping tiba-tiba menjadi muram. Kamu ingin mati? Yin Ziping mendengus dingin, maju selangkah, dan bergegas menuju Ye Chen seperti seberkas cahaya. Melihat tuan muda kita melihat Yin Ziping datang, dia mengubah gaya dominan sebelumnya dan berbalik untuk berlari. Kecepatan pelariannya tidak begitu cepat, melompat-lompat di penghalang besar. Wow, banyak sekali harta karun. Sambil berlari, dia tidak lupa merobek tas penyimpanan Yin Ziping. Kali ini, itu benar-benar tidak berlebihan, tas penyimpanan Yin Ziping berisi banyak harta, termasuk pedang roh, pil roh, gulungan rahasia, dan batu roh, dan jumlahnya biasanya tidak besar. Dengan baik, melihat Ye Chen melihat ke dalam tas penyimpanan dan melompat-lompat tanpa integritas, sudut mulut penonton berkedut, dan ekspresi mereka menjadi luar biasa dalam sekejap. Saudara laki-laki, bagaimana dengan pertempurannya? Anda masih ingin mencuri barang orang, tidak tahu malu. Terkirim. Ketika semua orang menarik sudut mulut mereka, penghalang itu penuh dengan teriakan Ye Chen. Selain itu, adegan selanjutnya menunjukkan sepenuhnya betapa tidak bermoralnya wanita jalang ini. Tidak hanya dia melarikan diri, tetapi dia juga mengeluarkan beberapa barang dari tas penyimpanan dan dengan santai membuangnya saat melarikan diri. Lihatlah hal-hal itu lagi. Tes. Celana mewah, celana bunga, atau celana bunga. Hanya dalam 3 detik, pesona besar itu dipenuhi dengan celana dalam warna-warni, hulala yang sangat besar. Yang berwarna-warni membuat penonton terpesona, yang tahu itu dilemparkan oleh Ye Chen, tapi yang tidak tahu mengira itu celana dalam hujan. Dengan pemandangan durhaka seperti itu, sebagian besar penonton hampir berlutut, ingin murahan. Celana dalam apa yang kamu pakai? Di antara kerumunan, Taoist Tai dan Wu Sanpao melihat Niu Sisan dari atas ke bawah, dan akhirnya mata mereka tertuju pada tubuh bagian bawah Niu Sisan. Gulungan. Tidak hanya 3 teaser ini, banyak orang di tempat kejadian secara tidak sadar akan melihat orang-orang di sekitar mereka, dan mata itu sepertinya mewakili kalimat seperti itu, apakah Anda memakai celana mewah? Di sini, Sun Woyan melirik pesona, lalu ke Jining Xuang di sebelahnya, dan kemudian melihat ke bawah, yang membuat Jining Xuang hampir kehilangan kesabaran di tempat. Gulungan. Di sini, suara Fuling hampir menjatuhkan Zhuge ke tanah, dan alasannya adalah karena Zhuge Yu, seorang pelacur tua, melirik bagian bawah tubuhnya. Gulungan. Ada banyak suara seperti itu di tempat kejadian, yaitu orang-orang yang tidak tahu malu itu hanya melihat laki-laki, tetapi mereka hanya pergi untuk melihat perempuan, sehingga suara seperti itu membentuk gelombang. Ayo, satu untuk semua orang, sama-sama. Ye Chen menyapu badai dengan satu tangan, dan menyapu semua celana dalam bunga itu keluar dari penghalang. Apakah kamu suka ini? Di tengah kerumunan, Sangguan Yuer mengangkat pipinya dan melihat celana dalam warna-warni yang berterbangan di langit, ekspresinya menjadi sangat aneh. Sangguan Hanyu tidak berbicara, tetapi tanpa sadar menatap kukunya, dan samar-samar terlihat masih ada rona merah di pipinya, karena tidak mungkin untuk melihat langsung ke pemandangan ini sekarang. Si Yue, mengapa kita tidak mengubahnya? Di sini, Hua Su terbatuk dan menatap Hao Tian Si Yue di sampingnya. Melihat Hao Tian Si Yue lagi, dia tenggelam dalam menyeka manik roh di sana, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Hua Su. Perlu ditegaskan bahwa rona merah muncul di pipinya.
Dibandingkan dengan dia dan Sangguan Hanyu, Biyu di sini hanya menutupi pipinya yang memerah. Adegan macam apa ini? Mereka semua ada di sini untuk menonton pertarungan, tapi sekarang celana dalam berbunga-bunga yang terbang di langit telah menjadi protagonis, dan sepasang mata itu semua menatap kehampaan. Apalagi ada beberapa dewa yang sudah mengoleksi celana dalam bermotif bunga yang semuanya belum dipakai, jadi mau tidak mau sembarangan. Kemarilah, satu potong untuk setiap orang. Wei Wenzuo di sisi berlawanan telah mengambil beberapa potong dengan santai, terbuat dari sutra, bernilai uang lama. Ada manfaatnya bahkan saat kamu pergi ke teater, hehehe. Kalian bertiga, berdiri di sana. Dan menunjuk langsung ke satu arah, wajah tuanya sudah menjadi hitam. Kakak senior, ini. Leluhur pertama Heng Yuezong di sisi kosong memandang Tuan Tongsuan. Dia tidak bisa melarikan diri. Tuan Tongsuan menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang tua panas, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan memberi mereka pukulan seperti itu. Sekarang, bahkan jika Yin Ziping menang, dia akan kehilangan muka. Dia adalah kepala sekolah Heng Yue. Jika dia malu, Heng Yuezong juga akan malu, dan dia terlempar dari Chu Selatan ke Chu Utara. Ah! Yin Ziping dalam pesona itu benar-benar marah, dan kekuatannya yang tak tertandingi menyerang Ye Chen satu per satu. Lihatlah Ye Chen lagi, seberapa cepat dia menyelinap pergi. Sambil berlarian di langit, dia menyebarkan beberapa benda aneh di tas penyimpanan Yin Ziping ke seluruh langit, dan semua orang yang menonton tercengang. Qin Yu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Yin Ziping marah, benar-benar marah, dan dia disuguhi kejutan besar hanya dengan lalai, dan wajahnya juga panas. Bermain denganku, kamu tidak akan mati jika kamu bermain. Di depan, Ye Chen mencibir, dan berhenti melempar barang, dan hanya memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya. Namun, di mata orang luar, dia memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, tetapi diam-diam dia mengirim tas penyimpanan melalui hubungan antara avatar dan dewa. Di mata orang luar, dia bercanda, tapi tujuannya bukan di sini, dia tidak peduli celana apa yang dikenakan Yin Ziping, yang dia pedulikan adalah token di tas penyimpanan. Sekarang, dia telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan lucu, dan ngomong-ngomong, dia menjadi sangat marah. Chapter 689, tidak. Ledakan. Ketika celana dalam terbang di seluruh langit, Ye Chen terlempar keluar oleh telapak tangan Yin Ziping, dan dia membalik selusin jungkir balik di kehampaan. Qin Yu, ambil hidupmu. Yin Ziping masuk dengan satu langkah, dan mengeluarkan pedang naga Taiksu. Ling Tian memotong cahaya pedang yang tak tertandingi, dan langit tinggi yang kosong terbelah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Terserah kamu. Ye Chen Seng menghentikan sosoknya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tyrannosaurus, memegang pedang dengan kedua tangan, dan mengangkatnya di atas kepalanya untuk memblokir. Paong! Segera, suara logam bertabrakan segera terdengar, dan Yin Ziping Ling Tian menebas dengan kuat pedang Tyrannosaurus dengan pedangnya. Ye Chen terhuyung-huyung di tempat, tenggorokannya manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Bagaimana kekuatan pedang ini menjadi begitu kuat? Ye Chen mengutuk secara diam-diam. Bukannya dia belum pernah melihat kekuatan pedang naga Taiksu Yin Ziping, tapi itu sepenuhnya dalam toleransinya. Namun, kekuatan pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping jauh melebihi harapannya, dan pedang itu memiliki daya mematikannya sendiri. Zeng! Suara dentang pedang terdengar lagi, dan Yin Ziping mengayunkan pedang naga Taiksu lagi, dan pedang itu memotong kekosongan lagi. Kekuatannya sungguh luar biasa, bahkan Ye Chen tidak berani menyesalinya. Tidak. Ye Chen, yang terus menghindar, menyipitkan matanya sedikit, menatap pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping. Ini bukan pedang naga Taiksu dari sebelumnya, itu hanya memiliki penampilan pedang naga Taiksu. Ye Chen langsung melihat petunjuk itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah untuk melarikan diri, menghindari pedang Yin Ziping, tetapi matanya masih tertuju pada pedang di tangan Yin Ziping. Dari jarak seperti itu, dia sepertinya bisa mendengar suara dentang pedang naga Taiksu, dan ada suara nyanyian naga di dalamnya. Jika dia mendengarkan dengan seksama, dia juga bisa mendengar suara surgawi yang terjalin dengan jalan raya, dan ada semacam sihir yang membingungkan. Di mana dia menemukan besi pengecoran pedang yang luar biasa. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, mengungkapkan lebih banyak rahasia. Alasan mengapa pedang naga Taiksu ini begitu kuat adalah bahan yang digunakan untuk melemparkannya. Pedang itu luar biasa.
Tidak hanya Ye Chen, tetapi juga banyak penonton dengan mata ganas menatap pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping. Ini sangat kuat, tidak seperti orang biasa yang tidak bisa menghentikannya. Ini bukan pedang naga Taiksu dari sebelumnya. Di tengah kerumunan, mata indah Ji Ningsuang sedikit menyipit. Seperti Ye Chen, dia telah bertarung melawan Yin Ziping, dan dia tahu bahwa kedua pedang naga Taiksu sebelum dan sesudahnya tidak sama satu. Saudaraku, pedang Yin Ziping. Beberapa leluhur sekte Zhengyang memandangi leluhur Zhengyang. Seperti yang kamu duga, kata Patriark Zhengyang dengan ringan. Anak baik, aku hampir melewatkannya. Di sisi lain, Patriark Qingyun mencibir, dan menatap pedang di tangan Yin Ziping dengan mata berbinar. Saudaraku, apakah pedang itu memiliki sejarah yang hebat? Di samping, leluhur Qingyun yang lebih tua semuanya memandang leluhur Qingyun. Asalnya tidak begitu bagus, Patriark Qingyun berkata dengan lembut, tetapi kata-katanya penuh dengan makna yang dalam, tapi itu bukan hanya pedang, tapi tanda yang dapat memerintahkan 3 pasukan Heng Yue. Saudaraku, apakah Yin Ziping melakukan terlalu banyak? Di sisi ini, beberapa leluhur Heng Yue memandang guru Tong Xuan. Jika kamu bisa membunuh Qin Yu, itu tidak masalah. Taois Tong Xuan membelai janggutnya dengan ringan, tetapi diam-diam mengirimkan transmisi suara ke leluhur lainnya, waspadalah terhadap orang-orang dari 2 sekte lainnya, jangan biarkan mereka mengambil keuntungan dari celahmu. Engah, engah, engah. Di tengah diskusi dari segala arah, Ye Chen terus-menerus terluka. Pedang di tangan Yin Ziping terlalu mendominasi. Dengan energinya, luka itu sembuh dengan sangat lambat. Apakah kamu sudah mengambil Heng Yue? Mulut Ye Chen berdarah. Dia masih tidak menggunakan kekuatan tempur puncaknya, dia menunggu Yang Dingtian dan yang lainnya untuk mengalahkan Heng Yue, dan kemudian dia bisa melepas topeng hantu tanpa beban, dan meledak dengan kekuatan tempur puncaknya. Qin Yu, kamu mengecewakanku. Di sini, tawa samar Yin Ziping bergema di seluruh dunia, dan dia menatap Ye Chen dengan wajah lucu. Berpura-pura besar, hati-hati disambar petir. Ye Chen mencibir. Saat aku menghancurkanmu, apakah mulutmu akan setajam saat ini? Mata Yin Ziping berbinar, dan dia mengayunkan pedang naga Taiksu lagi, memotong 3 bayangan naga besar dengan 1 pedang. Ye Chen mencibir, mengayunkan pedang dan naik, menebas hantu naga raksasa dengan 1 pedang, menghancurkan yang kedua dengan membalik tangannya, dan berbalik, dengan tombak kaisar penyihir di tangannya, tombak itu digunakan sebagai tongkat, dan yang ketiga dihancurkan dengan 1 tombak bayangan naga hancur berkeping-keping. Terlalu ilusi untuk dipotong. Kecepatan Yin Ziping sangat cepat, dan dia menebas 3 pedang secara berurutan, yang masing-masing tak tertandingi, menghancurkan bumi, dan kuat. Melihat ini, Ye Chen memotong 1 lampu pedang dengan pisau Tyrannosaurus di tangan kirinya, mengayunkan tombak kaisar penyihir di tangan kanannya dengan keras, dan menghancurkan lampu pedang lainnya, tetapi ia dikirim terbang oleh cahaya pedang ketiga. Tubuh Ekaristi, dia mungkin diretas di tempat. Taiksu Longhai. Yin Ziping sepertinya tidak ingin memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi, dan mengikuti omelan lembutnya, darah melonjak dan berkumpul di lautan. Itu adalah teknik rahasia yang mengejutkan dari klan naga kuno Taiksu, didasarkan pada jiwa naga kuno Taiksu, interiornya penuh dengan cahaya ilahi dan energi naga mengamuk. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju bukannya mundur, dan lautan bintang emas muncul di bawah kakinya. Cahaya keemasan bersinar, dan berbagai penglihatan terjalin di dalamnya, dan samar-samar dia bisa mendengar suara gemilang dari jalan yang terjalin, yang sangat mencolok sangat luas, itu juga menghancurkan kehampaan sepanjang jalan. Melihat keduanya menggunakan cara yang begitu ampuh, wajah penonton di segala arah mau tidak mau berubah. Terutama biksu yang lebih tua, mata mereka sangat ganas, dan mereka dapat melihat kekuatan yang dibawa oleh Taiksu Longhai dan lautan bintang emas. Jika ini adalah biksu di langit dan dunia bawah, dia akan dihancurkan menjadi sampah di tempat. Jika ditelan, kemungkinan besar akan setengah mati. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, Taiksu Longhai dan Xinghai emas bertabrakan, dan raungan yang mengejutkan meletus. Mengaum, mengaum, mengaum. Samar-samar, penonton dari segala arah masih bisa mendengar suara nyanyian naga. Taiksu Longhai dan Xinghai emas berjuang untuk supremasi, dan masing-masing pihak menolak untuk menyerah. Menelan satu sama lain. Membunuh. Yin Ziping meraung keras, menginjak Taiksu Longhai, dan langsung menuju Ye Chen untuk membunuhnya, berlumuran darah.
Ye Chen mendengus dingin, energi darah emas juga melonjak, dia tidak mundur tetapi maju, dia menginjak lautan emas bintang dan memusnahkan masa lalu, semua tembakannya adalah kekuatan gaib. Ledakan, ledakan, gemuruh. Segera, guntur yang menghancurkan dunia meraung dari langit dan bumi, keduanya membuka dan menutup, bertarung dengan teknik rahasia. Pada saat yang sama, Yang Dingtian, yang berada di loteng kecil di gerbang luar Heng Yuezong, mendapatkan tas penyimpanan yang dikirim oleh Ye Chen. Setelah 3 atau 5 hari hibernasi, aku akhirnya bisa mulai bekerja. Di samping, Gu Santong dan yang lainnya meregangkan tubuh, siap beraksi. Namun, setelah sekian lama, Yang Dingtian tidak berbicara, dan ekspresinya tidak terlalu tampan. Tidak. Pada titik tertentu, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak. Gu Santong dan yang lainnya tidak berkerut satu demi satu, mengambil tas penyimpanan, dan mengeluarkan 10 token, ada begitu banyak token, tidak ada token untuk Tuan Heng Yue. Tidak. Yang Dingtian berkata dengan pasti, saya telah menjadi kepala sekolah Heng Yue, dan saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya. Chapter 690, 9 besi mendalam. Tidak. Kata-kata Yang Dingtian membuat semua orang mengerutkan kening. Bukankah token itu ada di tubuh Yin Ziping? Token itu pasti ada padanya, Yang Dingtian berkata dengan pasti, token itu ada hubungannya dengan itu, dan itu tidak akan pernah digunakan oleh orang kedua. Setelah meninggalkan jarak 10 kaki dari kepala sekolah, itu akan memicu pelarangan. Ini juga untuk mencegah pelanggaran. Cara bagi seseorang untuk mencuri token. Maka itu akan sulit, kata Zhong Jiang dengan suara yang dalam. Jika ada yang sulit dilakukan, lakukan saja jika tidak berhasil. Gu Santong dan Wu Yataois, dua master yang takut dunia tidak akan kacau, mulai mencemooh lagi. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak bertarung secara langsung. Nenek moyang Tianzong merenungkan, ini adalah markas besar Heng Yue, dan pasukan biksu yang ditempatkan di markas besar Heng Yue. 10 alam semu masih belum cukup. Itu benar. Yang Dingtian menyela, kita akan mengambil langkah yang berisiko, jadi tidak boleh ada kecelakaan. Setelah merencanakan begitu lama, kita harus berjuang secara menyeluruh. Sangat mudah untuk mengontrol manajemen senior Heng Yue, tetapi itu adalah sulit untuk menjamin bahwa Heng Yue tidak akan diganggu. Untuk tentara di markas kami, begitu eksekutif tingkat tinggi Heng Yue datang untuk menyelamatkan, situasinya akan di luar kendali kami dalam sekejap, seperti yang dikatakan Ye Chen, sekali pertempuran frontal diperjuangkan, setiap perubahan dapat terjadi, dan keuntungan kita akan musnah. Jadi, kami membutuhkan tentara Yan Huang untuk membantu. Nenek moyang Tianzong berkata dengan suara yang dalam. Hubungi dewamu, dan aku akan memberitahunya. Yang Dingtian buru-buru melihat ketiga avatar Ye Chen yang berdiri di tengah mereka. Mengerti. 3 avatar Ye Chen segera duduk bersila di tanah dan menghubungi Ye Chen melalui metode rahasia. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara beberapa orang berbicara, pertempuran yang mengejutkan masih terjadi di penghalang Changyuan kuno yang caotik. Melihat langit dari kejauhan, pancaran cahaya menutupi langit dan matahari, dan retakan di angkasa berkecamuk, tetapi mereka akan dihaluskan oleh mereka berdua di saat berikutnya. Pada saat pertempuran ini, wujud Ye Chen sudah sangat tragis. Terlalu kosong dan 9 cara. Mengikuti omelan lembut Yin Ziping, dia mengangkat tangannya dan menikam 9 cahaya ilahi dengan pedang. 9 cahaya ilahi itu sangat aneh. Selama penerbangan, mereka bergabung menjadi satu, dan itu adalah cahaya ilahi 9 warna. Dengan menusuk kekuatan kehancuran. Melihat ini, Ye Chen segera menuangkan kekuatan bergulir ke tombak pertempuran Kaisar Penyihir, dan kemudian menggunakan banyak metode rahasia bersama-sama, dan dalam sekejap mereka bergabung menjadi satu, dan tombak itu menembus kekosongan, menunjuk langsung ke arah 9 warna yang akan datang. Cahaya ilahi. Namun, pada saat seperti itu, cahaya ilahi 9 warna yang bergabung menjadi satu dibagi menjadi 9 bagian, dan melewati tombak perang Kaisar Penyihir. Bergantung pada, Ye Chen diam-diam mengutuk, dan buru-buru mundur, tapi masih terlambat. Engah, engah, engah. Dengan percikan darah, tubuh suci kuno Ye Chen yang kuat tidak dapat menahan cahaya ilahi, dan 9 lubang darah dikeluarkan dari tubuhnya tanpa urutan tertentu. Segel naga Taiksu. Yin Ziping menembak dengan cepat, mengangkang dengan satu langkah, dan mendorong keluar dengan satu telapak tangan, menerbangkan Ye Chen yang tidak berhenti di tempat. Pada adegan ini, penonton dari segala arah tidak bisa menahan nafas lagi.
Tampaknya Qin Yu sedikit sombong. Banyak orang membelai janggut mereka dengan ringan. Jika Anda ingin membunuh Yin Ziping di peringkat teratas, Anda memang terlalu percaya diri. Kesenjangannya tidak biasa. Kakak, jika pertarungan berlanjut seperti ini, dia akan ditebas oleh Yin Ziping dalam waktu singkat. Di sini, Sangguan Yuer memandang Sangguan Hanyu di sampingnya dengan senyum manis. Aku tidak menyangka tuan rumah Jiu Cheng begitu kuat. Ekspresi Sangguan Hanyu serius, dan masih ada kekhawatiran di matanya yang indah. Mengetahui bahwa itu bukan lawannya, kamu datang untuk menantang di depan umum, jadi kamu sangat peduli untuk menjadi nomor satu. Di kerumunan, Ji Ningsuang, yang merupakan teman wanita berpakaian pria, mengerutkan kening lebih dari sekali, atau, kamu memiliki motif tersembunyi. Bagaimana situasinya dengan anak ini? Jika dia tidak bergerak ke kekuatan tempur puncaknya, dia akan mati dengan menyedihkan. Zuge tua tidak bisa duduk diam lagi. Aku berkata, jika pihak ketiga mencoba membunuhnya, aku masih bisa memblokirnya, tetapi jika dia terbunuh di penghalang, aku tidak bisa membantu. Di tengah kerumunan, Niu Sisan mengangkat bahu ke arah Taoist Tai. Jangan khawatir, kamu yang harus bertarung. Taoist Tai menggerogoti pantat ayam dengan santai. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen menyembunyikan kekuatannya, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan tempur Ye Chen. Jangan pengecut saat itu, tapi jangan lupa nama belakangmu adalah Niu. Di samping, Wu Sanpao tanpa malu-malu menggerogoti kaki ayam. Seperti Tai asli, dia sangat kuat melawan Ye Chen. Percaya diri. Dari mana kalian berdua mendapatkan kepercayaan diri kalian? Niu Sisan menatap kedua orang di sampingnya sambil menghela nafas. Mati saja. Pinger tidak mengecewakanku. Melihat Tuan Tongsuan lagi, dia membelai janggutnya dengan santai, tapi dia menunjukkan penghinaan pada Ye Chen yang berantakan. Dia juga kuat dalam pertempuran. Di samping, beberapa leluhur Heng Yue lainnya memfitnah, dia telah melakukan begitu banyak kejahatan, jika dia bukan tuan rumah Heng Yue saya akan membacoknya sampai mati 800 kali. Secara alami, kata-kata ini hanya dapat diucapkan di dalam hati. Meskipun mereka tidak terlalu menyukai Yin Ziping, tetapi mereka masih sangat membutuhkan kekuatan tempur Yin Ziping. Ledakan. Di tengah diskusi dari segala arah, ada gemuruh yang mengejutkan di pesona Yin Ziping menebas Ye Chen dengan pedang, lalu King Tian menekan segel naga Taiksu, dan menekan Ye Chen yang baru saja menstabilkan sosoknya hingga hampir berlutut di tempat. Di tanah. Buka untukku. Dengan raungan, Ye Chen menstabilkan sosoknya, dan darah dari tubuh suci kuno melonjak, dan dia meninju Gao Tian dengan tinjunya, menghancurkan segel naga Taiksu di tempat. Terlalu salah. Yin Ziping membunuh dalam sekejap, menunjuk ke cahaya ilahi, dan membuat lubang berdarah di tubuh Ye Chen. Gulungan. Teriak Ye Chen dengan marah, mencampurkan bahu Angkuan dengan Kang Long, dan meledak dengan satu pukulan. Melihat hal tersebut, Yin Ziping segera mengangkat telapak tangannya, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh, dan keduanya terlempar ke belakang. Engah. Ye Chen memuntahkan darah lagi, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Dia masih menunggu sinyal yang Ding Tian, karena hanya ketika Heng Yue dijatuhkan, dia dapat melepaskan kekuatan tempur puncaknya tanpa beban apapun. Tidak akan terjadi apa-apa. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Seharusnya tidak. Pikiran Ye Chen berlari kencang, orang-orang kuat yang tidak aktif di Heng Yue seharusnya dapat dengan mudah mengendalikan manajemen senior Heng Yue, ditambah tentara Yan Huang, tidak ada alasan untuk menunda sampai sekarang. Tuanku, tidak ada token di tas penyimpanan. Begitu Ye Chen mendarat, dia mendengar kata-kata dari avatar. Tidak. Ye Chen mengerutkan kening, ada begitu banyak token, bagaimana mungkin tidak ada? Memang tidak. Kata-kata itu diucapkan oleh Yang Ding Tian. Bukankah itu di Yin Ziping? Itu pasti akan menimpanya. Yang Ding Tian berkata dengan pasti, juga, token kepala sekolah Heng Yue bukan hanya sebuah token, tetapi juga senjata spiritual, tanpa bentuk tetap. Paman, tolong beritahu saya lebih detail. Juga biarkan saya memiliki target untuk dikunci, kata Ye Chen segera. Token pengajaran terbuat dari jenis khusus besi ilahi. Yang Ding Tian tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung ke poin utama. Itu diperoleh Yun Qiu, pendiri Heng Yue, ketika dia melakukan perjalanan di tahun-tahun awalnya. Dikatakan bahwa itu berasal dari luar langit, dan namanya adalah Jiuxuan Divine Iron. Jiuxuan Senti. Ye Chen sedikit mengernyit,
Memang dia belum pernah mendengar materi sihir seperti itu, apalagi melihatnya. Nah, kamu seharusnya melihat pedang besiku. Seolah mengetahui kebingungan Ye Chen, Gu Santong berkata, itu terbuat dari besi Jiuxuan. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mengerti. Mata Ye Chen tiba-tiba menyala dengan cahaya ilahi. Tanpa sadar, dia mengangkat matanya perlahan, dan menatap Yin Ziping yang perlahan mendekat dari kejauhan, dan matanya akhirnya tertuju pada pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping, karena pedang itu terbuat dari bahan yang sama dengan pedang besi dari 3 mata rantai kuno. Terus terang, pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping diubah dari token Hang Yue. Aku baru saja mengatakannya. Ye Chen mencibir, tidak heran kekuatannya lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari pedang naga Taiksu sebelumnya. Ternyata itu diubah oleh token pengajaran Heng Yue. Yin Ziping, kamu tahu banyak. Carilah jika kamu bisa, dan jangan memaksakan diri jika kamu tidak dapat menemukannya. Kata-kata yang Ding Tian terdengar lagi. Tidak, aku sudah menemukannya. Ye Chen menyeringai.